saya Deul Nikma. Saya jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah Auditing 1, yaitu bukti audit. Dalam bab ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu ada sifat bukti, keputusan bukti audit, persuasivitas bukti, jenis-jenis bukti audit, dan dokumentasi audit. Yang pertama ada sifat bukti. Bukti audit didefinisikan sebagai informasi yang digunakan oleh seorang auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Informasi-informasi tersebut sangat bervariasi, namun tetap dengan caranya sendiri untuk meyakinkan kepada auditor bahwa laporan keuangan telah dinyatakan dengan wajar. Selain itu, bukti juga digunakan oleh para ilmuwan dan pengacara untuk membantu mereka menarik sebuah kesimpulan. Dalam kasus hukum, ada aturan tentang bukti yang tertata secara rapi yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang bersalah. Sedangkan dalam eksperimen ilmiah, bukti digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan eksperimen yang terkendali. Yang kedua ada keputusan bukti audit. Keputusan yang dihadapi oleh para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk menentukan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti audit yang harus dikumpulkan oleh para auditor. Yang pertama ada prosedur audit, kedua ada ukuran sampel, yang ketiga ada item yang dipilih, dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Yang pertama adalah prosedur audit. Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan tentang bukti audit yang harus diperoleh saat audit. Contohnya yaitu pada saat verifikasi pengeluaran kas, yaitu dengan memeriksa jurnal pengeluaran kas dengan sistem akuntansi dan membandingkan nama, tanggal, dan jumlah dengan informasi online yang diberikan oleh bank dalam bentuk cek yang diproses untuk pembayaran. Yang kedua ada ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, auditor dapat memilih jumlah sampel yang akan diuji dengan audit yang sedang ia kerjakan. Contohnya ada 6.600 cek yang telah tercatat dalam jurnal pengeluaran kas. Auditor mengambil 50 cek untuk diuji dan dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas tersebut. Keputusan tersebut tentu akan berbeda-beda antar auditor dan harus ada di setiap prosedur audit. Selanjutnya ada memilih item. Setelah audit menentukan ukuran sampel, audit harus memilih item-item yang harus diuji. Contohnya tadi yaitu memilih 50 cek dari 6.600 cek. Ada pilihan lain yaitu dengan memilih 50 cek minggu pertama atau memilih 50 cek dengan jumlah terbesar atau dengan cek yang mengandung banyak kekeliruan menurut auditor. Yang terakhir ada penetapan waktu. Penetapan waktu ini berhubungan dengan kapan diselesaikannya audit tersebut sesuai dengan permintaan klien. Klien biasanya meminta beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya periode suatu akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga ada persuasivitas bukti. Persuasivitas bukti audit yaitu meliputi tentang ketepatan dan mencukupi, sehingga standar pekerjaan mewajibkan seorang auditor untuk mengumpulkan bukti audit secara tepat dan mencukupi untuk mendukung pendapat yang akan ia terbitkan. Yang pertama ada ketepatan bukti. Ketepatan bukti yaitu tentang ukuran mutu suatu bukti. Semakin suatu bukti dianggap tepat, maka semakin meyakinkan seorang auditor bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Ketepatan bukti tidak dapat diperbaiki dengan memilih ukuran sampel yang lebih besar, tetapi ketepatan bukti dapat diperbaiki dengan menggunakan prosedur audit yang relevan atau dengan memberikan bukti yang handal. Relevansi bukti yaitu bagaimana bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan prosedur audit yang akan diuji oleh seorang auditor. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan untuk tujuan audit secara khusus. Bisa saja
Bukti audit relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Selanjutnya ada reliabilitas bukti. Reliabilitas bukti ini mengacu pada tingkat di mana bukti dapat dipercaya atau layak dipercaya. Ada 6 karakteristik reliabilitas bukti. Yang pertama, independensi penyedia bukti, yang mana bukti yang bersumber dari luar entitas lebih dapat diandalkan daripada bukti yang berasal dari dalam entitas. Contohnya yaitu komunikasi dengan bank, pengacara, ataupun pelanggan, dan dokumen dari luar organisasi, misalnya yaitu asuransi. Yang kedua ada efektivitas pengendalian internal klien. Pengendalian internal yang efektif lebih dapat diandalkan daripada pengendalian internal yang lemah. Yang ketiga ada pengetahuan secara langsung oleh auditor. Bukti secara langsung seperti observasi, pemeriksaan fisik ataupun perhitungan ulang lebih dapat diandalkan daripada informasi yang didapat secara tidak langsung. Contohnya yaitu perhitungan oleh auditor tentang penjualan lebih dapat diandalkan daripada perhitungan dari kontroler perusahaan. Yang keempat ada kualifikasi individu penyedia informasi. Bukti bersifat independen, sehingga bukti tidak dapat diandalkan kecuali individu menyediakan informasi untuk memenuhi kualifikasi. Kelima ada tingkat objektivitas. Bukti yang objektivitas lebih dapat diandalkan daripada bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu apakah bukti itu benar. Contohnya yaitu perhitungan sekuritas dan kas yang disesuaikan dengan buku besar. Yang keenam ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini berhubungan dengan bukti yang dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup pada audit ini. Selanjutnya yaitu kecukupan. Kecukupan ini diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih oleh seorang auditor. Pada umumnya, sampel sebanyak 100 lebih mencukupi daripada sampel sebanyak 50. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Ada 8 jenis bukti audit. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan fisik. Yang kedua ada konfirmasi. Yang ketiga ada inspeksi. Yang keempat ada prosedur analitis. Yang kelima ada wawancara klien. Yang keenam ada rekalkulasi. Yang ketujuh ada pelaksanaan ulang. Dan yang kedelapan ada observasi. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini adalah cara langsung yang dilakukan oleh seorang auditor untuk memverifikasi apakah suatu aset benar-benar ada dan pada tingkat tertentu aset tersebut telah dicatat. Yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi yaitu verifikasi tentang keakuratan sebuah informasi yang diminta oleh seorang auditor tentang respon tertulis dari pihak ketiga. Yang ketiga ada inspeksi. Inspeksi yaitu pemeriksaan oleh auditor mengenai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini merupakan evaluasi mengenai informasi keuangan melalui analisis antara data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima ada tanya jawab dengan klien. Tanya jawab dengan klien ini merupakan upaya mencari informasi secara lisan maupun tertulis bagaimana respon dari seorang klien atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang keenam ada rekalkulasi. Rekalkulasi yaitu pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Yang ketujuh ada pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang ini yaitu pengujian independen yang dilakukan oleh seorang auditor untuk menguji prosedur akuntansi klien. Yang terakhir yaitu observasi.
Observasi ini yaitu mengamati prosedur yang sedang dilakukan oleh pihak lain. Yang terakhir ada dokumentasi audit. Dokumentasi audit merupakan catatan utama tentang prosedur auditing yang ditetapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam melakukan penugasannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.